Saya share screen ya, Pak ya. Ya, Pak Dharma share screen. Nah, di bagian situ ada remote, Pak. Ada Zoom itu ada remote. Mana nih, Pak? Oke, remote ya. Remote di pin, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Hmm. Sudah ada nama Pak, ada Alvin, Pak. Remote. Udah, itu udah digerakin. Oh, Udah, Ah, oke. Udah dapat akses pin. Nah, coba dicoba pin. eh, suara masuk ya? masuk, masuk. Masuk. Oh iya bisa. Bisa. Oh iya. Berarti langsung saya mulai aja ya. Boleh, Oh, boleh. websitenya Yang tuh ya yang Fanta, plafonnya. V-nya Fanta, bukan Victor. Yang atas, Pak. ini Ya. plafon PVC. Hmm. Oh ini dashboard panelnya ya Pak? Bukan. Hmm. Iya, C panelnya, Pak. Oh, Bentar ya. ini itu nih. Ya, Ya, namanya apa Pak? plafon nih. Ya, ya. Yang nggak masuk. PVC. Oke.
Coba di domain plafon PVC yang satunya aja kali Pak. Siapa tahu udah acak aduk gitunya yang tim-tim yang ini. Coba dites di itu Pak. Yang bukan yang itu. Yang ini. Yang V ya. Hmm. Saya coba cek dulu. Coba WP adminnya. Bentar Pak. Ya. Oh, iya. 21. 2023. Hmm. Leader. Apa pakai pakai itu aja yang temanya Parandi aja dulu ya. Coba ya. Ini. Apa ikutin temanya Parandi aja. Kemarin dia sudah nyoba buat pakai tema seperti Pak Dharma, bisa Pak? Oh, berarti di cpanelnya berarti ada masalah, Pak. Iya. Kemarin Alvin tuh nyoba buat persis kayak Pak Dharma temanya, itu bisa. Ini coba si Nah, ini satunya. kan yang baru nih, coba. Dharma ngelinkin backlinknya kapan Pak? Hmm? Pak Dharma ngelinkin backlinknya kapan? Dari kemarin itu, Pak, pegawai udah bikin beberapa itu. Oh, Ini berarti masuk. belum. Ini yang saya tambahin ke yang lain masuk sih Pak. Kayaknya Mana mana. ini kan saya nambahin tadi yang V yang Hmm, V ini kan. hmm. Pasti. Ya ini kan saya langsung nambahin ke Ya. headernya. Ini masuk sih Pak. Berarti memang WordPress-nya agak dicek mendalam lagi sih Pak yang plafon pakai F tadi. Oh, Tadi ini saya baru kan? habis nambahin semua juga dari semua semua tema itu masuk juga Pak. TV. Oh, oh, yang TV sini nih, yang gedung ini udah dilepas. Di gudang, udah. Berarti yang dipasang ini yang punya kita. Punya pakar. Oh, punya pakar. Emang bisa nyala? Bisa. Masuk ini kayaknya memang ininya deh agak di mendalam lagi sih Pak kalau mau ganti-ganti. Ya udah nanti diinstal ulang aja paling ya. Ya gampang nanti itu mah. Kalau Artinya, artinya problemnya bukan di toolsnya ya. Dengan website lain bisa ya, Min ya. bukan di cPanel, Iya. Di WordPress yang ini ya. coba saya coba lagi ya testing yang lain ya Pak. Hmm. Mana ini ya? Ya, itu Pak. Oh, Belum diinstal. oh, Apar Lampung Pak, Apar Lampung coba. oh, Paling atas. langsung.
Nanti itu tinggal Iya. kontennya diganti dengan keywordnya. Hmm. Ya, login aja, Pak. Tiap lampu. Oke. Nggak bisa ya. Ini juga soalnya kalau Kayaknya saya karena pakai JSON itu kayaknya, Pak ya. secara cara kerjanya WordPress sih kalau ini ada folder yang hilang atau salah nama itu udah nggak work sih Pak biasanya sih Pak. Tapi Nah, ini ini password. masih masih work. Biasanya ya itu kayak ada dicek-cek lagi sih. Kalau saya pas pakai WordPress biasanya gitu. Ini kayaknya apa? Gara-gara saya cek, memang saya tandai yang dua itu saya pakai JSON itu, Pak, template-template bawaan itu. Apa Hmm. gara-gara itu? Kan kalau yang tadi kan template-nya WordPress punya kan. Hmm. Mungkin banyak faktor sih. Soalnya saya pas uji coba juga pakai semua seperti punyanya bisa juga. Iya, jadi kan masuk ke Elementor, terus kan ada tuh Pak yang ada library desain-desain itu. Nah, saya pakai yang defaultnya itu. Saya jadi tinggal ngedit ininya aja. Apa gara-gara itu tah? Hmm, mungkin kalau misalkan bikin lagi coba yang tanpa itu juga kali Pak. Tanpa Ya, ya, yang yang itu tadi juga yang ya. plafon pakai Victor, itu nggak pakai Pak. Nah, kayak gini-gini coba ya. Coba edit with Elementor itu Pak. Ini ya. Ya. Nah, nah ini. Hapar lampunya. Loh, kok lari ke sini? Ah, dia bisa itu ya Pak. X. Hah? Gimana mau buka Elementornya? Iya. Nah, ini kok nggak nongol lagi Elementornya. Berapa? Tadi ada drop down-nya itu di
ini yang front pack ini ya. Hmm. Oke. Biasanya ada edit with Elementor. Kalau Elementornya pluginnya aktif ya. Itu. Tapi hmm. Nah, contohnya ya, Pak, ya. Coba saya ambil ya. Nih, ambil ini nih misalnya nih. Nah, ini terus saya tambahin pakai ini folder ini. Saya pakai yang page. Nah, udah, saya tinggal ngedit-ngedit ya JSON ini ya. Nah, dua-duanya itu saya pakai ini Apar Lampung sama plafon PVC Lampung yang Fanta. Kalau Hmm. yang plafon pakai Victory kayak ini kan itu belum jadi tuh webnya. Apa Hmm. pengaruhnya di situ tah? Oh, bisa jadi ya. Mungkin. Iya, jadi karena dia udah custom sendiri kalau yang itu dari Juga bisa jadi sih, Pak. Mm-mm. Ya udah, nextnya aja nanti gampang lah, nggak usah pakai itu juga kan. Tadinya kan karena mikirin tampilan landing page-nya kayaknya lebih bagus nih pakai ini, jadi nggak ribet kan, tinggal ngedit-ngedit doang, drag and drop gitu. Tapi kalau kita kan rencana nanti dipindahin kan, diganti dari landing page ke home page kan. Kalau home page kan Iya. gampang aja, tinggal upload-upload artikel aja, posting-posting aja kan. Tampilan nggak diutamakan. Mungkin gitu aja sih, paling nanti diganti. Gampang lah. Iya. Oke. Mungkin nanti saya juga coba-coba yang kayak Pak Darman tadi ya, Library, ya, yang library itu, Pak. biar langsung cek. Iya, yang pakai ini tadi. Nah, saya ambil tuh. Kayak template platform PVC Lampung itu saya ngambil dari sini. Nih, plafon. Nah, nih, saya pakai ini. Digital Agency, homepage. Hmm. Hmm. Oke. Mungkin Ya, udah gitu, saya kan pakai Elementor Pro. Pro-nya yang bacakan. oh, Ah, kurang nggak tahu ada. ya apakah ngaruh atau enggaknya. Ya. Mungkin perlu di riset dulu itu. Perlu di riset dulu. Ya sudah, nggak apa-apa, lanjut nanti. Berarti yang Hmm. penting salah di cPanelku kan. Maksudnya di Niaga Hoster ini kan saya pakai Niaga Hoster. Takutnya kan Hmm. ada masalah dengan itu. Itu nggak ada masalah ya sudah. Berarti Tapi masalahnya di WordPress-nya, Pak. WordPress-nya itu saya rasa sih di ini Ya. ya, di library ini. Temanya itu Hmm. Ya udah, gampang nanti bisa. ya. Oke. Siap. Siap. Thank you, Oke. Ya, Pak. Alvin. Ya. Ya, Pak Darman siap. Ya, ya. Jadi stop screen, Pak. Saya mau tunjukkan, mau tanyakan. Oke. Nah, Pak Dharma kemarin berarti kalau backlink-nya berarti baru 3 harian, Pak ya, 3 hari 4 hari, Pak ya. Nah, Ya. kemungkinan besar belum ke indeks, Pak. Tapi harusnya Pak ngeceknya kalau di user suggest itu karena pihak eksternal biasa ngecek detail. Nah, bisa ngecek detail itu sebenarnya di Google Console, Pak. Oke. Di Google Console itu Pak Dharma bisa ngecek, ya misalkan nih, Pak Dharma, misalkan ya ini punya saya dapat backlink dari Kompasiana. Terus tahu tentang Kompasiana saya klik. Terus ini halaman targetnya di mana? Halaman target randirahmanusian.com. Saya klik. Oh, halaman mana sih dari Kompasiana yang mengakses ke website saya, yang mengarah website saya? Oh, halaman yang ini. Kita cek ini dari Kompasiana ada yang mengarah ke website saya. Kita buka di sini, kita cek bawah tuh ada. Kita buka klik di sini.
Nah, website saya. Nah, bisa ngeceknya di Google Console, Pak. Itu kok tumben dia bisa nongol nih, bisa ngelink ke sini. Nah, itulah uniknya Kompasiana, Pak. Oh, di mata Jadi kita ada berarti. tergantung kalimatnya dalamnya. Kalau tidak pure mengandung unsur news atau berita, dia bisa. Gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi nanti bisa dicek, Pak, di tautan ini. Di tautan ini, Kompasiana ini juga bisa masih dua. Kan menanya tuh di Kompasiana. Oh, yang masuk dua aja. Hmm. Tuh. Kita juga bisa cek di yang lain. Di misalkan nih lewat apa LinkedIn. Ya, LinkedIn juga bisa LinkedIn mengarahnya di bagian ini. Kita buka nih di sini. LinkedIn. Masalah LinkedIn-nya. Klik di sini. Tuh, bisa juga. Ada juga. Nah, yang websitenya Pak Dharma sudah ke Google. Itu kenapa ya di Google Console-nya nggak ini ya, Pak ya? Padahal kita kemarin tuh cuma cek di Google Site. Google Site. Iya, yang di plugin. Oh, yang itu. Kemarin kayaknya sudah berhasil di Google Console, Pak. Waktu kita ya Belum. pertemuan terakhir. Dia Yang kayak lewatnya masuk lewat WordPress, Pak Dharma masuk lewat ya WordPress. betul. Kalau yang di Yang ya, via itu terus ada tombol yang langsung ke konsolnya. Coba itu, Pak. Coba dibuka. coba ya. Saya share screen dulu ya, Pak ya. Hmm, Yang via plugin itu kan ada langsung ke Google Console juga. betul. Nah, ini Sitekit. Nah, Ya, di bawah itu ada, nah itu sort search console itu, Pak. oke. Nah, itu kan mengarah ke situ, Pak. Oh iya. Nah, ini sudah kemarin kan pertemuan kemarin belum muncul grafiknya kan? Ya, betul betul. Nah, ini sudah diklik 2 kali, tayang 70 kali. Nah, Hmm, coba ke tautan, Pak. ketautan. Bawah, Pak. Nah, Oh, belum belum ada data yang masuk kemungkinan, Pak. Masih baru pengindekan. iya. Nah, kalau sudah ngeceknya jangan di Uber Suggest, Pak. Di sini dulu aja, Pak. Harusnya lewat sini lebih cepat daripada di Uber Suggest munculnya. Gitu. Itu yang Upper Lampung malah ada nih. Apa Lampung? Mana, Pak? Tapi dari situs mana gitu. Belum, Pak. Apa Lampung ini belum diterindekkan. Daftarkan di Google Console apa Lampung. Baru Belum yang plafon. Coba Pak Dharma klik yang plafon itu coba. yang mana, Pak? Ini diselesai dulu. Nih, diklik ada berapa. Tidak, Hmm. oh itu kan tidak terverifikasi, Pak. Belum belum Bapak verifikasi. Plafon privisi Lampung, plafon itu ada tulisannya tuh. Nah, ada 3 yang belum terverifikasi, belum didaftarkan. Ini pasti suruh memverifikasi ya kan? Ya, ya, ya. Berarti kita ini salin dulu kan? Ya kayak kemarin pakai GZ juga bisa. Lah, tapi kenapa bisa terindeks tadi nih? Yang mana, Pak? Belum Kalau terindeks tuh, Pak. tapi kenapa bisa ada total linknya segala macam tadi, total tayang tadi itu? Divisi Lampung yang atas sendiri. Coba Pak Dharma ini Nah, dia di dia. verifikasi nanti. Iya. Nah, terus Nah, ini yang atas sendiri, Pak. Yang atas sendiri. Nah, yang itu. Nah, yang itu beda kan, Pak? Plafon sama, pvclampung.com. Pak. Ayo, Properti domain. Itu domainnya sama nggak itu, Pak? Saya belum ngecek itu domainnya sama nggak. maaf, pelafan kita. Sama ya? Oke. Yang Iya. itu dihapus aja Cuma kalau sudah ada dihapus aja, Pak. Kemungkinan daftarnya beda. Itu daftar langsung berarti pakai properti gimana? domain kan. Nah, hapus properti. Hah? Nah, Hmm.
Nah, yang sudah itu munculnya di atas, Pak, yang sudah verifikasi. Itu udah berarti. Ini udah. Iya, iya, Job Performa. Itu bisa dianalisis lewat situ, Pak. Hmm. Gitu. Nah, Tapi nanam, untuk nanam, nanam tadi itu juga kan ada ya Pak ya. Ini loh. nanam apa itu? Nanam ini. Ya, Iya. teks itu bisa ditanam bisa. Mak, kalau lewat belum bisa buka HTML-nya itu lebih mudah. Ada keterangannya di situ. Di-download, nanti via HTML-nya dimasukkan. Lebih mudah. Kalau Ini enggak ya. lewat lewat itu ada opsinya kan, ada berbagai metodenya kan, Mm-mm. yang lewat Ini upload kemana Pak? Ini. gimana Pak? Ini upload kemana nih HTML? Ada sebenarnya kita lihat perintahnya di itu detail lengkap, klik detail lengkap. Nah, ada keterangan di situ kan saya agak lupa kalau lewat HTML. Dulu seringnya lewat Blogger kalau yang ini. Ada di bawahnya itu ada Pak, ada keterangannya Nih, ditaruh di sekitar head kalau nggak salah. upload nih. Lokasi biasanya di direktori utama seperti properti jika Anda mungkin pernah misalnya nggak ada letaknya ya. Hmm. Paling gampang sih lewat yang sebelumnya sih Pak. Sebelumnya kalau pakai WordPress sih Pak, install plugin Google Set itu udah otomatis juga paling gampang. Oke, oke, oke. Apa lampu? Dia udah ada sih biasanya bawaannya kan. Nih, sidekick, Nah, itu connect with. coba kita cek dulu. Kan belum connect tuh Pak, masih sync in kan. Kalau kalau sudah connect harusnya udah otomatis muncul. Atau Hmm. pernah connect di email lain. Nah, ini kayak kemarin. Emailnya Pak, coba ganti email Pak. Emailnya sama nggak? Iya, dibedain ya emailnya. Iya, coba beda. Yang penting Google lah. Straight all. Iya, Ini diklik kali ya Pak. oh iya belum diklik tadi, connect-nya belum diklik, Ini help nggak usah ya. nggak usah. Verify. Oke, selanjutnya, ya tinggal set apa. Nanti selain lewat WordPress, Pak Dharma langsung via Google Search Console-nya juga langsung bisa kalau sudah connect, Pak. Ini juga tanpa pakai ini bisa sih Pak. Tanpa WordPress bisa. Hmm. Ini diatur juga nih Pak. Nggak usah itu Google Analytics, Pak. Itu lebih dalam lagi. Nggak usah ya. Dashboard aja. Panjangannya. Iya. Nah, langsung source itu kan. Muncul. Nah, ini kan muncul. Ini sudah ada tahu nih, Pak. Mau belum? Hmm? Sudah ada itu Pak, halaman tertawa teratas.
Tapi dari internal Pak ya, internal bukan dari eksternal ya. Harus di itu di Uber Suggest ada dua Pak dari luar. Yang apa Lampung? Mm-mm. Kalau di sini nggak kebaca, ini yang kebaca dari internal. Coba diklik Pak, dari mana aja. Kan dari apa? Dari artikelnya Pak Dharma kan itu apa Lampung, apa Lampung, apa Lampung. Hmm, Nggak nggak yang dari luar belum ada. belum. Nanti yang perlu ditambahkan yang dari luar Pak. Backlink dari luar ya. Hmm. Tapi backlink Nah itu itu juga ada backlink itu lah juga ada ini dari pengindekan Pak. Bapak juga ada kasih backlink kan ke saya di plafon itu Tadi ya belum di plafon terdetek. belum kan itu kayak sama kayak kita upload konten Pak. Jadi akan dicek dulu oleh Google baru diindeks. Lah ke indeksnya itu masuknya ke sini Pak. Tuh. Itu Jadi biasa saja berapa lama? beberapa biasanya sih nggak sampai seminggu sih Pak. Oh, dan syaratnya artikel dari web dari luar itu harus diklik-klik atau biarin gitu aja? Biarin aja, nggak harus Nggak ada diklik link. masalah, nggak mesti harus Iya, diklik-klik ya. nggak harus. Ya itu kalau dari eh, artikelnya ya dari website lain nanti terbaca oleh Google bahwa ada orang yang merekomendasikan websitenya Bapak Dharma, ada orang yang merekomendasikan Apar Lampung. Nah, ya rekomendasinya itu baru dicatat, ini belum dicatat Pak. Ya, Jadi bisa backlinknya diklik bisa, tapi belum dicatat oleh Google sebagai indeks, sebagai backlink yang terindeks. yang penting bikin-bikin aja dulu ya. Iya, nggak harus dari itu dari Kompasiana tadi bisa, tapi ya jarang ya dari Medium boleh, dari Medium Medium. juga. Medium itu cepet banget ya Pak, halaman satu, 2 hari, 3 hari halaman satu, Iya. Medium. Oke. Terus dari blogger juga bisa baca. Dari LinkedIn aja kebaca Pak. LinkedIn ya. Iya, LinkedIn kebaca, untuk blogger. Nah, itu kalau ini sih masih dari internal ya. Nah, nanti Pak Dharma sebenarnya analisanya kalau saya analisa lewat performance tuh Pak, di performance. Nah, di situ kan ada total klik, total tayang, CTR, sama posisi rata-rata. Mm-mm. Nah, kalau posisi rata-ratanya 8,9, harusnya Pak Dharma itu rata-rata di halaman satu semua itu. Iya. Kata kuncinya. 8 sampai 8,9 kan kalau halaman satu itu isinya 10 berarti kan sekitar 9 atau 8 itu kan hasil rata-ratanya. Untuk saat Nah, ini terus siap. saat itu di halaman satu ya. Tuh, query teratas tuh, di query teratas. CV ruangannya. Ini ya Pak. Nah, betul kan? Ya, ya. Belum bisa kebacanya via itu, Pak. Dari angka tadi, Pak, kembali ke yang angka tadi 8,9. Oke. Hmm. Nah, angka 8,9 itu kan ini kan baru baru dikit ya karena halaman yang terindeks baru dikit kan, Pak. Ya. Nah, kalau yang terindeks sudah banyak nanti, nah aja naik, Pak. Nah, tugas kita adalah menurunkannya. Yang mana yang diturunkan Pak? Yang diturunkan angka yang posisi teratas tadi, Pak. Atas. Yang 8,9 itu semakin bagus angkanya. Oh ini. Nah, itu semakin kecil semakin bagus ya. Oke. Makanya 1 koma itu bagus banget berarti di atas 1 koma. Itu. Yang ini. Nah, nah CCL itu rasio klik tayang, Pak. Rasio dari orang yang dari tayangan diklik. Tayang itu kan belum tentu diklik kan, Pak. Ini Tayang lompat itu ada yang nyari. 5,1 kayaknya. Tayang itu ada yang nyari, ada yang ngetikan. Yang ngetikan itu Pak Dharma tayang sebanyak 243. Ini dalam berapa ini? Dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Jadi perlu riset kata kunci lagi, Pak. Kata kunci yang banyak.
Ini masa dalam 3 bulan Nggak Pak banyak, Dharma, nggak banyak gimana memang, Pak? nggak banyak memang yang nyari. Iya, mungkin nyarinya dengan bukan apar Lampung Pak, Apa? nyarinya alat pemadam kebakaran mungkin, bukan langsung apar Lampung. Oke, oke. Atau apa kata kunci, perlu riset kata kunci lagi Pak, gitu. Atau Siap. kan bisa aja kata kunci gini, ada yang nyari pasti kata kunci seperti ini. Cara menggunakan alat pemadam kebakaran, cara merawat atau apa, cara mengecek kadaluarsa alat pemadam kebakaran. Nah, itu kan yang similar gitu kan harusnya muncul Pak kalau di riset. Kalau di sini sebenarnya Pak, kalau kalau ini ya, kalau saya lihat ya, CTR 8,6 itu sudah bagus. Hmm. Cuma tayangannya Pak Dharma kecil sekali tayangannya. Tayangannya itu kalau kalau kayak di kampus digital tuh, itu kan bisa sampai puluhan ribu. Bahkan Iya, tapi kan pencariannya banyak. iya, gini, kita akan mencari tayangan itu sebanyak-banyaknya dulu Pak. Yang terkait apa? Mhm. Misalkan ada orang mencari cara merawat apar atau mengecek kadaluarsa apar, terus di bawahnya Pak Dharma jualan tadi aparnya. Nah, itu. Kan ada kemarin kan kita sudah ada transaksional keyword, ada informasional keyword, Hmm. ada comparison keyword. Nah, itu kalau apar Lampung saya kira itu transaksional banget ya. Orang mencari apar Lampung kan sudah pasti, oh ini membeli. Tapi ternyata yang nyari sedikit kan, Pak. Betul, betul. Iya. Alat nanti bisa dicoba alat pemadam kebakaran Lampung gitu. Mhm. Jadi kata kuncinya diperbanyak dulu Pak gitu. Nah, coba nanti Pak Dharma riset coba kata kunci yang berdasarkan kategori kemarin, informasional keyword, transaksional keyword gitu, Pak Dharma riset yang kira-kira volume pencariannya agak gede. Itu rata-rata 1.000 sampai 10.000 kayaknya, Pak. Saya Yang pakainya ini, Pak ya. Assalamualaikum. Situ. Nah, tadi tak lihat ada Google kali ya, planner ya, keyword planner ya Pak. udah nih, Pak. Iya, planner. Udah tadi nih, Pak. Oh iya. Oke. Saya pakai ini, Pak. Ngelihat volumenya di sini bukan sih, Pak? Iya, di situ bisa. Mhm. Tentunya Lampung tok kan, Pak. Ya, Ini cuma 1.000 alat pemadam kebakaran, alat alat pemadam. 100 sampai 1000 Pak, belum tentu 1000 itu Pak. Iya, 101 juga masuk kan? Iya, Ini ya kecil sih itu, kecil Pak. Kecil. iya, Kecil. Tapi bisa digunakan Pak, kalau kecil-kecil banyak itu misalkan tabung pemadam kebakaran, ada yang nyari kan. heeh, Tapi Pak ada kompetitor, ya, ya. ya kan? Jadi kita pakai aja ini Pak, suggest-nya. Iya, pakai aja, suggest semua boleh itu pakai aja kan, tinggal mungkin artikel pakai ChatGPT kan Pak, berapa menit kan. Timnya Pak dan Pak juga bisa kayak gitu kan. Ya. Kalau eh saya itu juga kalau di Google Console yang kata kuncinya itu kan 300, 400, 500, tapi kan banyak kata kunci Pak. Gimana gimana Pak dari Google Console? Iya, coba saya lihatkan nih, saya lihat, saya search sebentar. Stop ya Pak ya.
Biar bekerja. Benar, Mbak. Aku tak atas. Ya, ini ya. Ya, 1 bulan terakhir aja ya. 28 hari terakhir. Ini, ini dalam 28 hari terakhir yang kamu install, Pak. Total kliknya 17.000, total tayang 500 ribuan. CTR-nya 3,1, puisi rata-ratanya 12,7. Nah, puisi rata-ratanya lebih kecil Pak Dharma kan tadi kan? Ya, Kitanya memang ini agak tinggi, lebih tinggi. itu juga CTR rata-rata ini makin kecil makin besar bagus juga ya Pak? Bukan, CTR rata-rata harus makin besar Pak. Besar ya, kebalikan. Kebalik, ya. Ya, semakin besar semakin bagus. Kalau puisi rata-rata semakin kecil semakin bagus. Hmm. Nah, lihat nih. Kita mau berapa nih? 108, 113, 111, 86. Kecil-kecil kan, Pak? Hmm. 87. Tapi karena banyak jadi gede, Pak. Karena banyak jadi menguasai. Kecil-kecil-kecil tapi banyak. Nah, sama kayak Pak Dharma tadi, Pak Dharma bilang yang di keyword planner, nah ini kan hanya 100, hanya 10. Nggak apa 110, tapi kan kalau semua nih, Ya, ya, ya. gitu. Yang penting kan mempertahankan posisi rata-rata tadi, Pak. Kalau Pak Dharma tadi kan 8,9. Dipertahankan posisi rata-ratanya di situ. Atau Hmm. kalau bisa naik ya makin bagus. Tapi kalau nggak bisa dipertahankan 8, 8 itu udah bagus. Saya aja 12. Hmm. Hmm. 12 itu artinya hampir rata-rata itu di halaman kedua loh, Pak. 12. Oh, 12 ya. Iya, cuma kan karena ada banyak ya, ada yang di halaman 1, ada yang di halaman 2, bahkan mungkin ada yang di halaman 3, tapi karena mungkin kita kan ribuan ya, 1.000 lebih artikelnya, kata kuncinya 1.000 lebih, jadi karena banyak, ada yang akses 1, ada yang nggak akses, contohnya kayak gini nih. Boleh sebutkan. Ada dalam 28 terakhir ada yang akses cuma 3 ada Pak. Jadi cara membuat judul konten yang akses cuma 3, tayang 18 kali. Tapi nggak apa-apa, masuk 1. Cara melihat aktivitas teman di FB 3, tayang 18. Nggak apa-apa juga. Cuma dapat 3 traffic dalam sebulan. Tapi kan kita nggak tahu 3 itu apakah lebih baik daripada 30. Jangan-jangan yang beli yang 3. Hmm. Hmm. Iya kan, Pak? Jangan-jangan traffic yang beli yang ketiga, yang tiga ngeklik itu, yang 30 nggak ada yang beli. Hmm. 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 Padahal itu mending dimaksimalin aja Oke, oke. saja tadi. Gitu. Itu meta description itu ada rumusnya nggak Pak? Sebentar Pak, ini saya mau kasih materi tentang meta deskripsi Pak. Saya bacakan Pak. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi kan ada total klik dan total tayang Pak ya. Ya.
Yang menentukan atau yang mempengaruhi total klik naik apa Pak kira-kira Pak? Menarik. Menariknya ya, untuk menarik itu di bagian yang mana Pak? Ya di sini yang di blog ini. Nah, ada dua Pak sebenarnya Pak. Ada di judul, ada di meta description. Yang di blog itu meta description. Hmm. Sama ada posisi urutan. Jadi faktor orang ngeklik, ya, faktor orang ngeklik itu ada beberapa urutannya, terus judulnya, sama meta description-nya. Kita lihat, kita langsung ke ini aja. Contoh aja deh, contohnya. Contoh, kan gini nih. Ini sama Indonesia. Contohnya, sertifikasi di nah, nih. Nah, ini kan urutan, Pak ya. Kalau atas ini urutan ya, Pak. Betul. Nah, di sini judul. Ya. Nah, judul. Terus ada juga di sini meta deskripsi. Ya. Nah, baiknya ya, baiknya itu di meta deskripsi itu kan ada nomor HP-nya. Terus Mm-mm. ada solusi dari oh, yang dia cari. Mm-mm. Nih, kira-kira nih, kalau orang mencarinya itu sertifikasi digital marketing Semarang, orang mencarinya sertifikasi digital marketing Semarang, dia kan masa solusinya apa Pak? Dia mau mencari solusi apa? Ya, solusinya ketemu tempatnya. Nah, ketemu Atau tempatnya kan? Oke. Maka dari itu, judul uh, dan meta deskripsi itu disesuaikan dengan uh, keywordnya. Orang mencari, oh oke, ada tempatnya. Langsung ini, tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan diadakan TUK Kampus Digital. Nah, oh, sertifikasi di Kalmuleng, langsung ada nomor HP-nya. Nah, langsung ada kampus digitalnya di sini, ini yang medium. Ya, langsung di sini ada bekerja sama RSPTD mengadakan pelatihan dan sertifikasi digital marketing. Nah, diakui oleh mungkin ini karena kebanyakan ya, dan penyusunannya itu kalau bisa di depan. Nah, terus ini tempatnya kampus digital Jalan Kedung Raya nomor 27 Semarang. Nah, langsung ketemu kan Pak. Jadi kita dalam membuat keyword, dalam membuat judul dan meta deskripsi, sebenarnya kita memperhatikan kata kunci yang dipakai di dalam artikel tersebut. Kata kunci dan Misalnya, solusinya gitu ya. ya solusinya. Orang Misalkan, mencari itu supaya ada solusinya dan itu iya, ditaruh di meta deskripsi. iya, Ya. tapi jangan banyak-banyak juga karena akan kepotong. Utamanya Baik. aja, misalkan plafon PVC Lampung. Orang Mm-mm. nyari plafon PVC Lampung. Orang nyari apa? Murah nyari ya Pak? Murah? Informasi dulu, Pak. Kalau Loh, plafon PVC Lampung, kalau dia belum nanya belum tentu diklik Pak. ya, Ini kan kita biar diklik. Judul dan meta deskripsi itu biar diklik. ya, oke. Ya kan? Biar diklik. Orang nyari plafon PVC Lampung. Dalam hanya beberapa kata, judul itu kira-kira 50 karakter sampai 60. Meta deskripsi itu 150 paling banyak. Kalau kebanyakan nanti muncul titik-titik. Ya. Ya. Kira-kira apa yang Pak Dharma masukkan kalau orang mencari plafon PVC Lampung? Ya, murah, berkualitas, Nah, garansi. garansi, Nah, air. Nah, itulah poin-poin itu yang kamu kamu ngeklik dulu baru nanti tak jelaskan di dalam bahwa ini yang kamu mau. Tapi kalau menjelaskan plafon PVC Lampung apa Terbuat dari eh, eh, terbuat dari plastik ini, wah ya intinya. belum sampai kebaca udah di scroll dulu ke bawah Pak. Atau gini orang biasanya tuh the point Pak, nyari harga, bener nggak? Plafon PVC Lampung mulai dari berapa 2 juta. Nah, itu klik klik banget itu klik banget banget kayak gitu. Clickbait ya. Iya. Orang kan langsung to the point aja nih, ya.
kita memposisikan sebagai customer coba, mau mencari informasi, Pak Dharma mau nyari mobil, ya. Selain kualitas dan lain, masih harganya dilihat, ya kan? Itu the point aja. Jadi, oh berarti di situ mulai dari kan boleh, mulai dari. Nah, itu bisa masukkan judul dan meta deskripsi. Ya, ya, Nah, ya. gitu. Kenapa ada nomor HP-nya? Biar menghubungi langsung, Pak. Biasanya saya bikin beberapa opsi ya tadi, Pak. Saya bikin beberapa ini kayak tadi gini. Ini karena di sini nomor satu sudah ada kampus digital ya, LSP mitra kita ya, kampus digital. Oke, di sini kampus digital sudah ada. Nomor dua, oke, ada nomor HP-nya, ada kampus digitalnya. Ya. Nomor tiga, misalkan ini ada value-nya lah. Nah, nomor empat, ini ada alamatnya, alamat kita. Loh, bayangin, satu, dua, tiga, empat itu merepresentasikan kita semua, Pak. Nah, itu Pak Dharma juga bisa nih, kalau misalkan menjelaskan judul dan meta deskripsi, itu Pak Dharma muncul satu website, satu aja yang muncul hasilnya di Google, di hasil pencariannya, itu mungkin belum sempurna mewakili. Tapi kalau dua, kalau tiga, bisa semua, Pak. Maka dari itu, kalau saya perlu beberapa platform-platform tambahan di samping website utama. Walaupun mengarahnya sama juga. Nah, ini saya contohkan nih, yang gitu, Pak. Ini medium ya. Kita coba ini. Kendal gitu. Kendal. Oh, kita juga mediumnya ya. Hampir kita seluruh Jawa Tengah kan kita ini 3 hari yang lalu, Pak. Medium cepet banget. Nah, itu juga kampus digital juga ya. Itu saya punya kok Karena lama, Pak. Udah dari hari Sabtu. belum terbit, Pak. Tapi orang lain, Ini Demak kita juga. Ini berapa hari? 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Ini yang karusel 5 hari yang lalu. iya karusel juga saya udah masukin, Pak. Belum belum terindek tadi, Pak. Hmm. Jadi hajar-hajar aja dulu ya. Tapi kalau Aja medium dulu, Pak. kan nggak ada tempat linknya kan, Pak ya? Atau di Kalau dia apa, Pak? deskripsi kita masukin Karusel link. nggak ada, karusel nggak ada. Medium yang ada. Medium. Hmm. Carousel itu yang penting kita muncul di sini, nih, nah, ada nomor HP-nya, ada brand kita, nah, ya kan Pak, ini brand, nah, ini HP, nomor HP, nah, ini yang dijual, nah, WordPress juga ada nih, WordPress.wordpress.com ini punya kita nih, kalau ini kampus digital nih. Ini juga punya kita. Ini yang website gratisan sudah kita hajar semua, Pak. Website gratisan. Ini blogger ini juga punya kita nih, blogger tuh kampus digital. Jadi kita itu satu halaman utama itu hampir terisi oleh Medium, Blogger, WordPress.com yang gratisan-gratisan juga kita hajar semua. Yes. Jadi minimal dari 10 tampilan pertama itu kita harus menang 5 lebih lah. 50% di atasnya lah. Hmm. Itu kata kunci yang kita pilih. Karena untuk mendominasi, Pak. Nah, itulah nanti yang bisa kalau Pak Dharma juga lakukan. Harusnya medium cepat. Harusnya. Hmm. Kita ini minggu ini selesai Jawa Tengah selesai minggu ini. Karena sehari kita bisa ngakuisisi 4 sampai 5 kota. Iya. Ya, yang ngerjain 4 orang, Pak. 4 orang anak magang. Oh, masih coba aja. Oh, tapi saya pelan-pelan udah mulai naik sih, Pak. Coba Iya, naik. dari komputer Bapak coba. Apa, Pak? Pakai incognito plafon PVC lampu. Tadinya itu kayaknya Telepon masih di bawah Facebook. di bawah ya. Harusnya naik, nanti naik lama-lama naik. Ya, masih di bawah. Ini ya medium ya. Jasa pasang
Pak. Ya, Mana Pak share screen Pak? cuma kok nggak ada nomor HP-nya, nggak ada. Hah? Ini nggak Pak? Punya orang itu Pak Punya orang. Dari mana punya Pak Dharma nih Pak? di Ini bukan bawah. punya Pak Dharma. 5 hari yang lalu. Nah, oh, Nah, cuma ini belum ada informasi yang bagi kalau saya Pak ya, plafon oh. PVC Lampung pilihan terbaik rumah Anda. Nah, ini meta deskripsinya juga belum mau apa ya mencerminkan bisa informasi langsung to the point sih Pak. Tapi karena ini Kompasiana sih ya, Kompasiana kalau dikasih nomor HP belum tentu terbit Pak. Iya benar. Iya. Kalau medium bisa Pak, medium bisa. Itu kayak punya orang lain yang medium di atas Pak. Iya. Ada kemungkinan dia itu turun Pak. Ada kemungkinan kalau dia nggak update turun. Ya, bisa diselip Mas Anu. Coba ini Pak ya, ini saya nyelip sebentar. Caranya Kayak, kita harus update gimana nih Pak? Ngedit atau upload baru? nih upload baru keselip nanti. Bisa berapa kali dalam Nih, satu hari? ini Pak enggak Pak sehari apa sebulan sekali aja udah bisa Pak. Ini baru upload baru 4 hari yang lalu ya, medium yang ini ya. Coba di bawah ada medium lagi nggak? Oh yang Semarang aja. Ini medium punya kita. Bawah kemarin saya lihat tuh ada medium lagi. Sebelum saya naik itu, sebelum saya bikin, ada yang bikin pakai medium juga. Tapi harus dibedain captionnya ya Pak ya, judulnya. Iya, iya lah. Jualannya beda Pak. Yang mana ya? Kan lupa kotanya. Kendal. Kendal juga kita. Ini juga kita. Ini sama-sama punya kamus digital, tapi beda judul. Muncul semua Pak. Yang satu sertifikat digital marketing Kendal, yang satu kursus digital marketing bersertifikat di Kendal. Oh, saya lupa kotanya Pak. Cuma cuma saat itu bisa mediumnya di bawah. Sebelum saya bikin medium dia di bawah, saya bikin medium saya di atasnya. Hmm. Tuh. Jadi bisa di optimasi semua Pak. Nah, kalau medium Pak Darmo belum coba ya? Udah Pak, Udah, iya belum teride. belum. Berapa hari yang lalu Pak? Saya medium. Saya share screen ya Pak. Lihat ini di mana Pak? Story ya? Oh, eh, Iya Pak. nilai publish. Tuh. Nah, itu sudah terpublish Pak, sudah terindeks itu. Tapi kenapa nggak nongol di itu? Coba Pak Dharma, judulnya itu diketik di Google, plafon PVC Lampung 085 itu. Muncul tapi mungkin di halaman berapa gitu Pak. Harusnya kalau publisher itu terindeks Pak. Iya guys. Kalau Wah, Pak. ini punya kita juga Pak. Iya itu kan yang YouTube, yang medium tadi masuk dah. Tuh nggak Oh, ada. nggak masuk, berarti belum terindeks ya. Tapi publish. Iya, statusnya sih udah publish. Karena di medium biasanya kalau sudah publish itu sudah masuk. Kalau nggak publish, dia belum terpublish. Coba lihat tadi Pak, keterangannya apa Pak selain tadi publish? Ini Published on Oktober tanggal 7 tanggal 7 ya. Tanggal 7 sudah publish sih. Kalau jangan. belum publish itu maksudnya di dalam draft.
Coba diklik Pak, diklik Pak itu Pak. Bisa. Bentar ya Pak, coba. Nah, itu Belum terpublish Pak. Bisa bikin beberapa dulu Pak. udah. Tapi udah benar nih Pak, pusat penjualan pemasangan plafon PVC. Judulnya plafon PVC Lampung. Nah, judulnya itu gini Pak, rumusnya itu kan orang mencari plafon PVC di Lampung. Hmm. Nomor HP-nya itu. Dia itu orang mencari plafon PVC yang kayak gimana Pak? Yang murah, bergaransi, Oh, rumusnya. ya terus apakah gratis ongkir, siap mengirim seluruh Lampung. Nah, kalau Hmm. bisa 50 karakter di judul itu dimaksimalkan Pak. Informasi plus itu ya, solusi ya mungkin ya. Iya, iya, nggak bisa ditulis di judul itu kan 50 sampai 60 karakter tuh dimaksimalkan Pak. Mm-mm. Nah, terus di meta deskripsi itu juga dimaksimalkan juga 150 sampai 160. Oke, oke. Ya, ini sebenarnya agak aneh juga Pak, yang meta deskripsinya. Pesan penjualan dan pemasangan plafon visi Lampung free. Ada nomor telepon. Nah, itu Nah, jualan. saya mau Alamat. ngambil itunya. Apa? Saya pikir backlinknya, Pak. Backlinknya jangan di meta deskripsi Pak. Oke, oke. Gitu. Backlink di bawah aja gitu. Di dalam Iya, artikelnya aja. ini juga ini berbentuk artikel ya, Pak ya. Iya, artikel. Ini artikel juga ya. Iya. Pak, dan isinya berapa? Artikelnya berapa kata? Ini aja isinya Pak. Ah. Iya, cuma ini doang. Ya pantas Pak, nggak teridek-teridek. Walah. Dia tidak mencerminkan sebuah informasi. Pak Dharma tambahkan di situ kelebihan plafon PVC dibanding Gibson, bahan-bahan plafon PVC atau apa itu pakai ChatGPT kan cepet banget kan Pak Ya, di ya. paste gitu. Karena kalau kita numpang di Medium, Kumparan, Kompasiana itu dia lebih suka kalau itu bersifat informatif news Pak. Kan jualannya itu dia. Jualannya kan orang mengupload sesuatu yang informasi di sana. Nah, gitu. Nah, saya kira tips-tips untuk SEO dan Google website itu, Pak. Kuncinya sih, utama Pak Dharma memetakan dulu keywordnya. Gini, kembali ke yang tadi, Pak ya. Ada klik tayang. Dharma tayangannya jauh udah kecil, ya jangan harap kliknya besar, Pak. Karena klik itu pasti dari tayangan. Mhm. Ya. Kalau di performa di konsultan. Tapi kalau tayangannya Pak Dharma gede, kliknya Pak Dharma kecil, Pak Dharma banyak kompetitornya. Dievaluasi Pak Dharma letaknya di mana. Atau judul sama meta deskripsi Pak Dharma menarik orang untuk Mhm. Oke. dari 4 itu dianalisa gitu. Kalau posisi rata-ratanya Pak Dharma di atas 20, itu sangat buruk sekali. 10 Mhm. sampai 15 masih oke lah Pak. 15 itu masih ada yang di halaman 1, ada yang di halaman 2, ada yang di halaman 3. Kalau di atas 20, udah rata-rata di halaman 2 semua. Mhm. Tapi kalau tadi 8,9 itu sudah bagus sekali. Sudah di halaman 1 semua. Gitu. Iya, iya. Terus Nah, yang tadi meta terus dan keyword yang tadi nggak berhasil itu pengaruh banget nggak, Pak? gimana Pak? Yang tadi kita nggak berhasil yang dari Alvin tahu banget. Pengaruh Pak, itu karena di dalam homepage-nya, pengaruh itu di dalam homepage-nya. Hmm. Itu bisa Gitu. berapa Itu keyword yang kita bisa tanam di dalam?
Ya 10 sampai Yang teratas aja ya. ya itu kan on page-nya Pak, strategi on page kan. Gitu. Tapi ingat off page itu nilainya juga gede Pak. Ya, page juga lebih gede. Iya, gitu. Oke. Oke, kira itu Pak untuk SEO dan website. Nah, besok rencana itu saya akan bahas tentang konten dan sosial media, Pak. Oke, Pak. Cuma kalau Pak Dharma ini menemukan masalah di SEO dan website, nanti dalam Pak Dharma nyoba, tanyakan besok nggak apa-apa, Pak. Oke, materi nanti boleh nanti di Ya, nanti tak share kayak kalau yang SEO kan kemarin sudah tak share semua, meskipun belum saya sampaikan semua Pak ya, yang SEO ya, karena kita kemarin banyak praktek-prakteknya. Iya, Ya, nggak apa-apa, atau langsung ke praktek lebih bagus. ya kemarin saya hanya baru buka beberapa slide kan yang materi itu kan. Nggak ada masalah, Pak. Ya, nanti Pak Dharma kalau itu dibuka sendiri, nanti kalau ada yang tanyakan aja Pak ya. Ya, ya. Buka ya. Karena kemarin kita kan banyak prakteknya. Gitu. Betul. Nah, nanti saya share yang sosial media dan kontennya, materinya. Nah, nanti besok kita bahas itu. Itu Pak ya. Siap, Pak. Oke, saya kira pertemuan dari ini cukup Pak. Sampai ketemu besok Pak ya. Oke, makasih Pak Randi. Ya, sama-sama.